Oke coy, mari kita ke laut dulu. Hari ini kita akan membahas perang laut yang mempunyai cerita yang sangat seru. Pertempuran Mers el-Kebir namanya. Serangan terhadap armada Prancis di Mers el-Kebir yang terjadi pada tanggal 3 Juli 1940 selama Perang Dunia Kedua. Sebagai informasi awal, pada pertempuran ini di pihak Inggris dikomandoi oleh Laksamana Sir James Somerville. 2 kapal perang, 1 battle cruiser, 2 kapal penjelajah ringan, 1 kapal induk, dan 11 kapal perusak. Sedangkan di pihak Prancis dikomandoi oleh Laksamana Marcel Bruno Gensoul. 2 kapal perang, 2 battle cruiser, 6 kapal perusak, dan 1 tender pesawat amfibi. Selama hari-hari penutupan pertempuran Prancis pada tahun 1940 dan dengan kemenangan Jerman yang pasti, Inggris menjadi semakin khawatir tentang disposisi armada Prancis. Angkatan laut terbesar keempat di dunia, kapal-kapal Marine Nationale, memiliki potensi untuk mengubah perang angkatan laut dan mengancam jalur suplai Inggris di seberang Atlantik. Menyuarakan keprihatinan ini kepada pemerintah Prancis, Perdana Menteri Winston Churchill diyakinkan oleh Menteri Angkatan Laut Laksamana Francois Darlan bahwa meski kalah, armada akan dijauhkan dari Jerman. Tidak diketahui oleh kedua belah pihak adalah bahwa Hitler memiliki sedikit minat dalam mengambil alih Marine Nationale. Hanya memastikan bahwa kapalnya dinetralkan atau ditahan di bawah pengawasan Jerman atau Italia. Frasa terakhir ini dimasukkan dalam pasal 8 gencatan senjata Prancis-Jerman. Salah menafsirkan bahasa dokumen, Inggris percaya bahwa Jerman bermaksud mengambil kendali atas armada Prancis. Berdasarkan ini dan ketidakpercayaan pada Hitler, Kabinet Perang Inggris memutuskan pada tanggal 24 Juni bahwa jaminan apapun yang diberikan berdasarkan pasal 8 harus diabaikan. Saat ini, kapal-kapal Marine Nationale tersebar di berbagai pelabuhan. 2 kapal perang, 4 kapal penjelajah, 8 kapal perusak, dan banyak kapal kecil berada di Inggris. Sementara 1 kapal perang, 4 kapal penjelajah, dan 3 kapal perusak berada di pelabuhan di Alexandria, Mesir. Konsentrasi terbesar berlabuh di Mers el-Kebir dan Oran, Aljazair. Pasukan ini dipimpin oleh Laksamana Marcel Bruno Gensoul. Terdiri dari kapal perang tua Brittany dan Provence, kapal penjelajah baru Dunkirk dan Strasbourg, pesawat amfibi Commandantès, serta 6 kapal perusak. Bergerak maju dengan rencana untuk menetralkan armada Prancis, Angkatan Laut Kerajaan memulai operasi katapult. Hal ini menyebabkan naik dan tertangkapnya kapal-kapal Prancis di pelabuhan Inggris pada malam 3 Juli. Sementara awak kapal Prancis umumnya tidak melawan. 3 orang tewas di kapal selam Surcouf. Sebagian besar kapal kemudian melayani dengan pasukan Prancis merdeka di kemudian hari dalam perang. Dari kru Prancis, orang-orang itu diberi opsi untuk bergabung dengan Prancis merdeka atau dipulangkan ke seberang selat. Dengan disitanya kapal-kapal ini, ultimatum diberikan kepada skuadron di Mers el-Kebir dan Alexandria. Untuk menangani skuadron Gensoul, Churchill mengirim Force H dari Gibraltar di bawah komando Admiral Sir James Somerville. Dia diperintahkan mengeluarkan ultimatum kepada Gensoul, meminta agar skuadron Prancis melakukan salah satu hal berikut: bergabung dengan Royal Navy dalam melanjutkan perang dengan Jerman, berlayar ke pelabuhan Inggris dengan awak yang berkurang untuk ditahan selama durasi tersebut, berlayar ke Hindia Barat atau Amerika Serikat dan tetap di sana selama sisa perang. Skutel kapal mereka dalam 6 jam. Jika Gensoul menolak keempat opsi, Somerville diperintahkan untuk menghancurkan kapal Prancis untuk mencegah penangkapan mereka oleh Jerman.
Seorang peserta enggan yang tidak ingin menyerang sekutu, Somerville mendekati Mers el-Kebir dengan pasukan yang terdiri dari battle cruiser HMS Hood, kapal perang HMS Valiant, dan HMS Resolution, kapal induk HMS Ark Royal, 2 kapal penjelajah ringan, dan 11 kapal perusak. Pada tanggal 3 Juli, Somerville mengirim Kapten Sir Dick Holland dari Ark Royal yang fasih berbahasa Prancis ke Mers el-Kebir dengan kapal perusak HMS Foxhound untuk menyampaikan persyaratan tersebut kepada Gensoul. Holland diterima dengan dingin karena Gensoul mengharapkan negosiasi akan dilakukan oleh petugas dengan pangkat yang sama. Akibatnya ia mengutus Letnan Bernard Dufay untuk bertemu dengan Holland. Di bawah perintah untuk memberikan ultimatum langsung ke Gensoul, Holland ditolak aksesnya dan diperintahkan untuk meninggalkan pelabuhan. Menaiki whaleboat untuk Foxhound, dia berhasil melesat ke kapal Perancis Dunkirk, dan setelah penundaan tambahan akhirnya dapat bertemu dengan Laksamana Prancis. Negosiasi berlanjut selama 2 jam di mana Gensoul memerintahkan kapalnya untuk bersiap beraksi. Ketegangan semakin meningkat saat pesawat Ark Royal mulai menjatuhkan ranjau magnet di saluran pelabuhan saat pembicaraan berlangsung. Selama pembicaraan, Gensoul membagikan perintahnya dari Darlan yang mengizinkannya untuk menenggelamkan armada atau berlayar ke Amerika jika kekuatan asing berusaha mengklaim kapalnya. Dalam kegagalan besar komunikasi, teks lengkap ultimatum Somerville tidak diteruskan ke Darlan, termasuk opsi berlayar ke Amerika Serikat. Ketika pembicaraan mulai menemui jalan buntu, Churchill menjadi semakin tidak sabar di London. Khawatir bahwa Perancis mengulur waktu untuk mengizinkan bala bantuan datang, dia memerintahkan Somerville untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Menanggapi perintah Churchill, Somerville mengirim radio ke Gensoul pada pukul 17.26 bahwa jika salah satu proposal Inggris tidak diterima dalam waktu 15 menit, dia akan menyerang. Dengan pesan ini, Holland pergi, tidak mau bernegosiasi di bawah ancaman tembakan musuh. Gensoul tidak merespon. Mendekati pelabuhan, kapal-kapal melepaskan tembakan pada jarak ekstrim kira-kira 30 menit kemudian. Terlepas dari kemiripan antara kedua pasukan, Prancis tidak sepenuhnya siap untuk pertempuran dan berlabuh di pelabuhan yang sempit. Senjata berat Inggris dengan cepat menemukan target mereka dengan Dunkirk dipadamkan dalam waktu 4 menit. Bretagne dipukul dan meledak, menewaskan 977 awaknya. Ketika penembakan berhenti, Bretagne telah tenggelam. Sementara Dunkirk, Provence, dan kapal perusak Mogador rusak dan kandas. Hanya Strasbourg dan beberapa kapal perusak yang berhasil melarikan diri dari pelabuhan. Melarikan diri dengan kecepatan sayap, mereka diserang secara tidak efektif oleh pesawat Ark Royal dan dikejar sebentar oleh Angkatan H. Kapal Perancis berhasil mencapai Toulon keesokan harinya. Khawatir kerusakan di Dunkirk dan Provence kecil, pesawat Inggris menyerang Mers el-Kebir pada 6 Juli. Dengan penggerebekan tersebut, kapal patroli Terre-Neuve meledak di dekat Dunkirk yang menyebabkan kerusakan tambahan. Di sebelah timur, Laksamana Sir Andrew Cunningham mampu menghindari situasi serupa dengan kapal-kapal Prancis di Alexandria. Dalam beberapa jam pembicaraan yang menegangkan dengan Laksamana Reine-Emile Godefroy, dia berhasil meyakinkan Prancis untuk mengizinkan kapal mereka ditahan. Dalam pertempuran di Mers el-Kebir, Prancis kehilangan 1.297 orang tewas dan sekitar 250 orang luka-luka. Sedangkan Inggris menyebabkan 2 orang tewas. Serangan itu membuat tegang hubungan Prancis-Inggris yang parah seperti halnya serangan terhadap kapal perang Richelieu di Dakar akhir bulan itu. Meskipun Somerville menyatakan kita semua merasa sangat malu, serangan itu merupakan sinyal bagi komunitas internasional bahwa Inggris bermaksud untuk berperang sendirian. Ini diperkuat oleh pendiriannya selama pertempuran Inggris pada musim panas itu. Dunkirk, Provence, dan Mogador menerima perbaikan sementara dan kemudian berlayar ke Toulon. Ancaman armada Prancis tidak lagi menjadi masalah
ketika para perwira menenggelamkan kapalnya pada tahun 1942 untuk mencegah penggunaan oleh Jerman. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?